Shalom, selamat malam anggota KPK Kasih dan KPK Sukacita. Kembali malam hari ini kita akan bersama-sama bergabung untuk beribadah secara online. Sebelum mulai, mari kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan sudah berikan pada kami, sehingga kami bisa beraktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih juga buat malam hari ini, di mana kami boleh bersama-sama bergabung antara KPK Kasih dan Sukacita untuk beribadah secara online. Bila Tuhan Yesus sendiri akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Mari kita akan belajar ayat ini. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang, dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin. Perikop yang kita pelajari pada malam hari ini, di mana Tuhan Yesus berbicara tentang mata, seperti yang ada di dalam ayat yang ke-34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, pengertian mata di sini itu bagaimana? Apakah ketika seseorang matanya minus, berarti tubuhnya juga minus? Sedangkan orang yang buta, yang tidak bisa melihat, berarti tubuhnya gelap. Ketika kita menafsirkan Alkitab, kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Untuk bisa memahaminya, kita harus mengerti kata-kata, karena ada kata-kata yang mengandung arti harafiah, ada yang mengandung arti lambang, ada yang mengandung arti dari perumpamaan. Seperti ketika Nuh mengirimkan burung merpati untuk melihat apakah di bumi airnya sudah surut atau belum. Dan ini berarti harafiah karena Nuh betul-betul melepaskan burung merpati untuk melihat keadaan bumi. Nah, burung merpati dalam arti yang lain, yaitu ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis, langit terbuka, kemudian Roh Allah seperti burung merpati ada di atasnya. Nah, burung merpati ini berarti lambang, karena merpati di sini lambang dari Roh Kudus. Sedangkan merpati dalam arti yang lain ada di dalam Lukas pasal ada di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16.
Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, pengertian merpati di sini ini dalam arti perumpamaan. Karena merpati di sini perumpamaan dalam arti melambangkan tentang ketulusan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang mata di sini, kita tidak bisa mengartikan mata di sini dalam arti harafiah. Kita harus mempelajari lebih lanjut. Seperti di dalam Lukas pasal 11 ayat 14 sampai ayat yang ke-32, bagaimana Tuhan Yesus dituduh ketika Tuhan Yesus mengusir setan di dalam kuasa Allah. Mereka menuduh bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Mereka meminta tanda kalau Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Ini artinya mereka tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya betul dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Walaupun apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Contoh menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka dengan itu juga. Mereka berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu salah karena Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Nah, pengertian mata di sini adalah cara pandang. Ketika orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, memiliki cara pandang yang salah tentang Tuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan, meskipun itu sesuatu yang baik, yang benar, itu mereka tidak anggap. Mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu merupakan sesuatu yang tidak baik, yang tidak salah, yang salah. Karena cara pandang mereka lah yang salah. Nah, demikian juga setiap kita. Ketika kita memiliki cara pandang yang salah, kita juga akan melihat sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, meskipun itu sesuatu yang baik, kita juga akan berkata bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Ketika kita berpikir bahwa pemerintah melakukan sesuatu yang baik, tetapi cara pandang kita berpikir salah, maka yang dilakukan oleh pemerintah meskipun itu sesuatu yang baik, yang benar, maka karena cara pandang kita sudah salah, maka kita akan berkata itu salah. Nah, Tuhan Yesus menginginkan setiap kita untuk kita memiliki cara pandang yang baik, memiliki cara pandang yang positif. Ketika kita memiliki cara pandang yang positif, maka kita akan berkata bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup kita adalah sesuatu yang baik. Dan itu akan membuat kita bisa mengucap syukur. Ketika kita menjadi orang-orang yang memiliki cara pandang yang positif, dan kita berada di lingkungan kita, maka itu akan membawa pengaruh yang positif
kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti yang ada di dalam ayat yang kita pelajari pada malam hari ini. Di dalam ayat yang kita pelajari pada malam ini berkata, tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gentang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Maka pelita diletakkan di atas kaki dian, sehingga orang-orang yang melihat bisa merasakan cahayanya. Nah, demikian juga ketika kita menjadi orang-orang yang memiliki pikiran positif, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita akan merasakan hal-hal yang positif itu. Jadi mereka akan terimbas ya akan yang positif dari hidup kita. Kita harus menjadi orang-orang yang motivator. Ya, kita harus menjadi motivator buat orang-orang yang ada di sekeliling kita lewat cara pandang kita yang positif. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita memiliki cara pandang yang negatif, itu akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau itu keluarga kita, berarti keluarga kita akan terpengaruh dengan cara pandang kita. Kalau itu ada di lingkungan pekerjaan kita, itu juga akan berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lawan dari motivator, yaitu provokator. Nah, Tuhan inginkan setiap kita menjadi motivator buat orang lain. Karena ketika kita menjadi motivator, maka kita akan menjadi terang buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini, kita boleh belajar untuk memiliki cara pandang yang positif di dalam hidup kita, sehingga kita boleh memberikan dampak yang positif buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Demikian renungan pada malam hari ini. Bila boleh memberkati setiap kita. Mari kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Untuk setiap kami boleh memiliki cara pandang yang positif. Sehingga ketika kami memiliki cara pandang yang positif, itu bisa memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bisa menjadi terang buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi motivator buat orang-orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin.